Ini ilmu yang mahal ini, jarang-jarang disampaikan. Nah, sekarang kita masuk kepada lafzul jalalah. Ismullahi asluhu al-ilah, nama Tuhan yang dikenalkan sebagai Allah. Lafzul jalalah asalnya adalah al-ilahu. Al-ilahu. Kemudian sukitatil alif al-wusta. Alif yang di tengah itu al-ilah, itu kan ada alifnya. Itu digugurkan. Kemudian diidghamkan lamnya. Al-ilahu. Diidghamkan lamnya pada berikutnya. Allahu. Menjadi kalimat Allahu. Tetapi kalau diteliti, hurufnya itu 7. Apa saja? Al-ilahu, alif lam alif lam alif ha waw, alif lam alif lam alif ha waw, 7. Yang masing-masing huruf itu ada maknanya. Al-ilahu, alif lam alif ha waw. Sekarang alif yang pertama, ainusmihi, inti dari namanya. Al-hayy, yang maha hidup. Jadi ketika kita merasakan rahasia lafaz jalalah Allah, dalam lafaz jalalah itu ada 7 huruf. Huruf yang pertama alif. Alif yang pertama tanda menunjukkan Allah yang maha hidup. Itulah dalam zikir kadang-kadang setelah Allah hayyun, kan begitu. Allah hayyun, Allah hayy, Allah hayyun, Allah hayy. Ini kaum sufi mendidik makna ini, ditancapkan dalam hati bahwa salah satu makna dari alif dalam lafzul jalalah Allah adalah hayyun, keberlangsungan maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala di seluruh wujud. Jadi ketika seorang hamba melihat semesta raya ini, dia mampu membaca tanda-tanda ayat al-kauniyah. Oh, Allah maha hidup. Buktinya apa? Menciptakan alam. Pencipta itu maha hidup. Bukti bahwa maha hidup, alam terus bergerak. Allah wujudkan alam. Selama alam wujud berarti menandakan penciptanya wujud dan senantiasa hidup. Bahkan bersiklusnya alam dari hidup mati, kering tumbuh, semua itu juga menunjukkan kinerja aturan alam yang menjadi tanda kudrah kuasanya Sang Maha Pencipta. Sekarang lam yang kedua, Allahu al-ilahu, alif lam. Lam yang pertama berarti. Tadi alif yang pertama, lam yang pertama. Al-iradah. Jadi Allah maha hidup dan berkehendak. Kalau tidak berkehendak tidak mungkin ada alam. Dengan adanya alam menunjukkan berarti Allah maha berkehendak. Kemudian alif yang kedua, alif lam kan begitu. Al-ilahu, alif lam alif ha waw. Sekarang alif yang kedua. Ini ilmu yang mahal ini, jarang-jarang disampaikan. Alif yang kedua menunjukkan bahwa al-qudrah as-sariyah fi jami'il mawjudat, kuasa Allah yang berlaku pada seluruh yang ada, al-mawjudat al-kauniyah. Kemudian lam yang kedua
Al-ilmu, ilmunya Allah. Ilmunya Allah ini apa? Jamalullahi ta'ala, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakluk dengan zat Allah, hubungannya dengan makhluknya. Maka seluruh desain ciptaan Allah yang ada di semesta raya ini menunjukkan jamalullah. Bintang ke bintang, ketika kita melihatnya, keindahan alam yang mempesona, gunung-gunung yang beragam warnanya, bahkan kemarin dikatakan ada gunung yang bergaris-garis. Ini menunjukkan al-ilmu, jamalullah. Yang kelima, alifus salith, alif lam, alif lam, alif. Ini yang kelima, alif. Yang ketiga, huruf yang kelima, alif yang ketiga. Apa? As-sam'us sami, Allah Maha mendengar. Kemudian ha, alif lam, alif lam, alif ha, al-ilahu. Sekarang haknya. Yang keenam haknya, wa huwa basarullah, Allah Maha melihat. Hak itu ada lingkarannya kan? Allahu menunjukkan insanu ghaibihil muhit alladhi yanzuru bihi ila jami'il alam. Wal alam huwal bayatul mawjud. Jadi titik lingkarannya ini menunjukkan perhatian Allah, maha melihatnya Allah. Sedangkan noktah putih yang tak terlihat apapun di tengah-tengahnya itu, putih yang ada di tengah-tengahnya itu adalah alam semesta. Pesannya apa? Semesta raya ini tidak akan terlihat kecuali dengan menyaksikan adanya Sang Maha Pencipta. La haqiqata fil mawjud. Jadi sesuatu yang ada di alam semesta ini hakikatnya dulu pernah tidak ada, dan kuasa Allah untuk mentiadakannya. Berarti sesuatu yang bisa berubah-ubah itu tidak abadi. Sesuatu yang tidak abadi sebenarnya tidak akan kekal. Sesuatu yang tidak akan kekal berarti tidak ada sebenarnya, tetapi akan terlihat ada ketika ada yang bisa menunjukkan keberadaannya, yang maha menciptakannya. Ini lingkarannya itu. Sesuatu yang putih tidak bisa dikatakan titik putih, tetapi ketika ada lingkaran, oh iya, ini titik putihnya di tengah ini karena ada lingkaran hitam di sininya. Hak begitu. Ilmu dalam. Yang terakhir, wow, memang tidak tertulis tapi terbaca. Allahu. Ini menunjukkan kepada kalamullah, maha berfirman Allah SWT. Semua tidaklah akan terwujud kecuali atas kalamullah. Allah memerintahkan. Apa perintahnya? Kun fayakun. Itulah mengapa tertib urutan dalam berzikir bisa mengikuti tertib urutan dalam membaca lafzul jalalah. Allahu, dibuang alifnya menjadi lillah, dibuang lamnya menjadi lahu, dibuang lamnya lagi menjadi hu. Nah, orang yang tidak faham tentang ilmu semacam ini, pantaslah dia seperti yang digambarkan tadi, tidak bisa melihat kebenaran nyata, tertutup mata batinnya. Sementara kami memperoleh talaki, ijazah, talaki, transfer keilmuan dari guru-guru kami, dari Abu Ya Sayyid Muhammad Maliki. Jadi enggak sembarangan ya.
Enggak sembarangan. Orang zikir Allah, 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 Allah. Kemudian orang dengan keterbatasan ilmunya menghukumi. Tidak boleh, harus ada penjelasannya. Misalkan dengan ya nida, ya Allah, harus ada ya-nya, ya Allah. Kalau Allah, Allah, Allah itu apa maksudnya? Ada yang begitu. Dengan Anda mengatakan begitu menunjukkan betapa dangkalnya keilmuan Anda. Tidak usah pakai dalil yang terlalu mulia, Quran dan hadis. Bagi para pecinta, cukuplah rasa cinta itu menjadi dalil secara fitrah naluri yang bisa terbaca. Apalagi memang ada dalil nasnya. Anallahu la ilaha illa ana. Allah sendiri yang memperkenalkan, aku adalah Allah. Dan dalam kajian bahasa, dalam kajian penafsiran bahasa Al-Quran, kita bisa memahami tentang ya nida yang dibuang, ada muqaddar, kan begitu. Ketika berzikir Allah, Allah, bisa kita maknanya ya Allah, asta'inuka ya Allah, atau Allahu Rabbi, Rabbinya dibuang, muqaddar. Kenapa harus kemudian diklaim salah dan bahkan diklaim sesat? Siapa sebenarnya yang kemudian membisikkan kesesatan kecuali orang yang atau makhluk yang tidak senang ada orang berzikir Allah, tapi dengan logikanya, dengan kepintarannya membuat satu hujah berzikir Allah tanpa disertai ya nida atau disambung dengan sifat yang lainnya tidak boleh. Dari mana Anda mengatakan tidak boleh? Datangkan ayat, datangkan hadis yang melarang melafadzkan Allah. Satu, mujarrad lafz jalalah. Katanya harus ada dalil. Anda melarangnya juga harus ada dalil, kan begitu. Banyak penafsiran, banyak muqaddar yang bisa dilakukan. Bagi orang yang sedang merindukan, cukup namanya yang disebut, tapi ada makna, ada kalimat yang terbuang, kan gitu. Ada seorang perindu baginda Nabi Muhammad, lisannya hanya menyebut Muhammad, 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 Muhammad. Ini apa maksudnya? Ya, yang dangkal hanya memahaminya begitu, tapi yang paham betapa dia merindukannya, seakan dia tidak lagi mampu mengucapkan rangkaian kata yang panjang. Ana mushtaq ilaika ya Muhammad, syauqi ilaika ya Muhammad, ya Sayyidi ya Muhammad, Muhammad Nabi. Banyak muqaddar yang bisa diperkirakan.